Здравствуйте, дорогие друзья. Perkenalkan, saya Ninda. Saya ingin mengajak kalian untuk belajar bersama di kelas ini. Mari kita bersiap dan payahali. Tema kelas kita hari ini adalah huruf vokal dan konsonan dalam alfabet Rusia. Di kelas sebelumnya, kita sudah mengenal 33 huruf dalam bahasa Rusia. Dari ke-33 huruf tersebut terdiri dari 10 vokal, 21 konsonan, dan 2 tanda baca. Yang termasuk huruf vokal diantaranya A, Y, Yo, I, O, U, E, U, Ya. Sedangkan yang termasuk huruf konsonan ialah B, V, G, D, J, Z, I kratkoe, K, L, M, N, P, R, S, T, F, H, C, C, Sh, Sha, dan 2 sisanya ini merupakan tanda baca, yakni tanda pengeras dan tanda pelunak. Mungkin banyak di antara kita yang belum mengetahui bahwa dalam pelafalan kata bahasa Rusia ada yang namanya sistem penekanan baca atau yang biasa disebut udarenye. Apa sih udarenye itu? Nah, di kelas kita hari ini kita akan mencari taunya. Yang pertama, udarenye atau tekanan terletak di huruf vokal. Huruf vokal yang memiliki tekanan dibunyikan sesuai dengan huruf tersebut. Tetapi, jika tidak memiliki tekanan, maka bunyinya akan berubah. Misalnya, huruf O. Jika memiliki tekanan, akan dibaca jelas yakni O. Tetapi, jika huruf O tidak ditekan, maka akan dibaca seperti huruf A. Yang kedua, suku kata yang memiliki udarenye atau tekanan harus dibunyikan lebih jelas dan sedikit lebih panjang dari suku kata lain yang tidak memilikinya. Contoh untuk kata ditulis chlopok terdiri dari 2 suku kata chlopok. Karena udarenye terletak di huruf O, suku kata pertama, dan cara membunyikannya sedikit agak lebih panjang. Sedangkan huruf O di suku kata kedua yang tidak memiliki udarenye harus dibunyikan dengan A. Sehingga untuk kata ini kita membacanya chlopak. Yang ketiga, udarenye ini bersifat bebas yang maksudnya adalah bisa terletak di suku kata pertama, suku kata kedua atau di tengah kata, dan bisa di suku kata terakhir. Sekarang mari kita mulai dengan contoh. Contoh pertama, jika udarenye terletak di suku kata pertama. Contohnya pada kata ditulis gorot, terdiri dari 2 suku kata go dan rot. Udarenye terletak di huruf O pada suku kata pertama dan dibunyikannya lebih panjang. Sedangkan huruf O di suku kata kedua yang tidak memiliki udarenye harus dibunyikan dengan A. Sehingga untuk kata ini kita membacanya gorat, yang artinya kota. Contoh kedua, jika udarenye terletak di suku kata kedua atau di tengah. Contoh pada kata yang ditulis spasibo. Terdiri dari 3 suku kata spasibo. Udarenye terletak di huruf I pada suku kata kedua dan dibunyikannya lebih panjang. Sedangkan huruf O di suku kata terakhir yang tidak memiliki udarenye harus dibunyikan dengan A. Jadi untuk kata ini kita membacanya spasiba, yang artinya terima kasih. Contoh ketiga, jika udarenye terletak di suku kata terakhir. Contoh pada kata ditulis moloko dan mempunyai 3 suku kata. Moloko. Udarenye terletak di huruf O pada suku kata terakhir. Huruf O di suku kata pertama dan kedua yang tidak memiliki udarenye dibaca A. Sehingga untuk kata ini pelafalannya adalah malako, yang artinya susu. Nah, sekarang kita sudah mengetahui kalau ternyata dalam pelafalan kosakata bahasa Rusia ada yang namanya udarenye atau sistem penekanan baca. Untuk mengetahui kosakata bahasa Rusia beserta udarenyenya, kita bisa mengeceknya secara langsung melalui kamus. Sekarang kita beralih ke huruf konsonan, di mana kita akan mengetahui kalau ternyata 6 huruf konsonan ini memiliki pasangan bunyi. Di antaranya huruf B dengan huruf P, huruf V dengan F, huruf G dengan K, huruf D dengan T, huruf
Z dengan S, huruf J dengan Sh. Maksud dari pasangan huruf konsonan ini apa sih? Untuk menjawabnya, mari kita mulai dengan contoh. Pasangan huruf yang pertama, B dengan P, yang maksudnya adalah huruf B dibunyikan seperti P, terutama jika posisinya terletak di akhir kata. Contohnya pada kata ini. Tulisannya zub, tapi dibaca dengan zub, yang artinya gigi. Pasangan huruf kedua adalah V dengan F. Huruf V dibunyikan seperti F, terutama ketika huruf ini terletak di tengah atau di akhir kata. Kata ini dibunyikan zavtra, yang artinya besok. Pasangan huruf ketiga yakni huruf G yang dibunyikan K. Contoh pada kata druk. Ditulis drug dengan huruf G, tapi dibacanya druk dengan huruf K, yang artinya teman. Pasangan huruf keempat adalah D yang dibunyikan dengan T. Contohnya pada kata got, yang artinya tahun. Pasangan huruf kelima yakni Z dengan S. Huruf Z akan dibunyikan S jika terletak di akhir kata. Contoh pada kata glass, yang artinya mata. Pasangan huruf konsonan yang keenam adalah J, yang dibunyikan dengan Sh. Contoh pada kata nosh, ditulis noj, tetapi dilafalkannya nosh, yang artinya pisau. Demikian kelas kita hari ini. Jika kalian suka dengan video ini dan videonya bermanfaat, silakan di like, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.